الشيطان الرجيم. الرجيم. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus. 1, 2. Yauma yakunun nasu wa takunul jibalu kal ihnil manfush. 1, 2. wa takunul jibalu manfush. Amma man sakulat mawazinuh. 1, 2. fa'amma man mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Sebentar. Kak Asep, di ayat berapa? ya. Harusan. Ya. Untuk kemarin kan warna hijau. Dan untuk hari ini warna kuning. Siap. Diulang ya. Diulang lagi ya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Diulang dari ayat 6. Fa'amma man sakulat mawazinuh. 1, 2. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 1, 2. Fahuwa fi 'ishatin Wa amma man khaffat mawazinuh. 1, 2. wa amma man khaffat mawazinuh Fa ummuhu hawiyah. fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Bersama-sama dari ayat 6 sampai 11. 1, 2, 3 dari ta'awun. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6.
Iya. Dua. Sadaqallah bersama-sama. Baiklah, itulah tadi surah Al-Qari'ah. Selanjutnya ada penjelasan tafsir dari surah Al-Qari'ah kepada Bunda Fenty, disilahkan. Terima kasih Bunda Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah sehingga kita semua berada di majelis ini, majelis yang penuh berkah, dan alhamdulillah ya kita sudah memasuki 1 Zulhijjah, di mana 10 hari di bulan Zulhijjah ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Al-Ashru al-Ayyam, 10 hari di bulan Zulhijjah ini dosa pun akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan pahala, ini sama dengan kedudukannya ya, ranking kedua dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini kita semua lebih bersemangat lagi untuk mengumpulkan amal solih yang hari-hari yang paling agung di sisi Allah, hari-hari yang dilipat gandakan berbagai kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengisinya dengan berbagai amal soleh yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja pada tafsir ayat ke-6. Kemarin sudah sampai ayat 5 ya. Fa'amma, maka di sini fa'amma man faqulat mawazinuh. Jadi maka adapun man faqulat yang berat ya, mawazinuh timbangan amalnya. Jadi di ayat ke-6 ini bahwa Allah menjelaskan ada dua golongan nanti di hari kiamat. Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Fa'amma, maka adapun man faqulat mawazinuh yang timbangan amalnya berat. Ya, maksudnya berat di sini adalah timbangan kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Kemudian wa amma man khafat, yang keduanya tapi yang ayat ke-7-nya wa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia fi 'aisyatin, ada dalam kehidupan radiyah yang Allah ridhoi. Nah, Masya Allah ya. Jadi golongan pertama ini Allah menjanjikan kepada mereka fa'amma man saqulat mawazinuh, yaitu bagi yang amal timbangannya berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia ada dalam kehidupan yang Allah ridhoi, berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Semoga Allah memudahkan kita termasuk golongan yang pertama ini. Mudah-mudahan balasan ya bagi orang yang beriman, beramal solih. Allah menjanjikan bagi mereka kehidupan yang menyenangkan. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut. Semuanya ini Allah berikan kepada yang amal timbangannya lebih berat. Allah berikan ketenangan dan nanti di akhirat hidup di surga yang kekal. Nah, jadi di dua ayat ini disampaikan seperti itu.
Nah, mudah-mudahan ya kita timbangan amalnya apa saja sih yang bisa memberatkan timbangan amal, misalkan yang sederhana-sederhana saja ya. Apalagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita diperintah oleh Allah dan disunahkan di Rasulullah memperbanyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu akan memperberat timbangan amalan kita. Jadi memperbanyak subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Kita mengakui bahwa Allah itu suci, Allah itu sempurna. Kita sebagai manusia yang banyak kekurangan. Walhamdulillah, memperbanyak alhamdulillah, wala ilaha illallah, bahwa kalimah la ilaha illallah itu akan memperberat timbangan amal kita. Ada dalam suatu hadisnya bahwa ada seseorang yang di mizan ditimbang oleh Allah dan sudah ditimbang itu amal keburukannya lebih banyak sehingga dia akan ditetapkan di nerakanya Allah. Tetapi kata Allah, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Ada suatu amalan yang sering dia amalkan yaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian setelah dibuka amalan tersebut, maka timbangan amalnya seketika itu menjadi lebih berat. Jadi mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk memperbanyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kemudian juga ada dua yang ringan di lisan tetapi sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, itu mudah-mudahan ya kita bisa memperberat timbangan amalan kita. Sekali lagi apalagi di 10 hari di bulan Zulhijjah itu kalau bisa kita menghindarkan diri dari maksiat karena akan dilipat gandakan pula dosa yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa amma, adapun man khafat mawazinu, adapun orang yang khafat ringan mawazinuh timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wama adraka mahiyah, tahu nggak kalian apa sih hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka Allah yang bergejolak, yang sangat panas. Nah, jadi golongan yang kedua itu yaitu yang ringan timbangannya. Jadi berat timbangan kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, jadi golongan kedua itu sangat menyedihkan ya kehidupannya. Kita berdoa pada Allah supaya kita dijauhkan dari golongan seperti ini, di mana golongan ini adalah golongan yang timbangan kebaikannya sangat sedikit. Di sini ada dua kemungkinan, bisa saja orang kafir yang memang tidak punya kebaikan sama sekali, dan orang muslim yang lebih banyak kejelekannya. Jadi ada dua kemungkinan ini, tidak hanya untuk yang kafir saja, tetapi orang muslim yang lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya termasuk juga golongan ini. Nauzubillahi min dzalik, kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari golongan seperti ini. Nah, jadi bagaimana kondisi golongan yang kedua ini? Nah, Allah tadi kan berfirman, wa amma man khafat mawazinuh, adapun yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa yang dimaksud ummu dalam kalimat tersebut? Ada dua tafsiran ya mengenai hal tersebut. Sebagian ulama menafsirkan ummu itu tempat kembali. Nah, jadi tapi ummu itu secara bahasa kan ibu. Kenapa sih disebut demikian? Karena tempat kembali seseorang adalah ibunya. Ketika menangis, ketika bersedih, pasti akan menuju kepada ibunya. Tetapi juga ada ulama lain yang menyebutkan bahwa ummu itu adalah otak kepala gitu. Maksudnya adalah, nah seseorang akan dilemparkan ke dalam neraka dengan otaknya atau kepalanya. Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan dari hal itu ya. Jadi wama adraka mahiyah. Jadi apa sih tadi ya, fa ummuhu hawiyah, bahwa hawiyah itu apa? Api yang sangat panas, dan ingat panasnya api neraka itu tidak sama dengan api di dunia. Rasulullah bersabda, panas api kalian di dunia itu hanya 1/70 bagian dari panas api jahanam. Jadi hanya 1/70 bagiannya. Masya Allah, sangat dahsyat sekali siksaan di neraka tersebut ya.
Makanya di sini Allah menyebutkan mizan, timbangan. Di akhirat kelak setiap orang akan bersama dengan amalan dan catatan amalnya akan ditimbang. Jadi ada mizan, ada timbangan, bahwa timbangan ini mudah-mudahan kita di mizan nanti ya akan diperberat dengan berbagai amalan-amalan yang insya Allah akan kita kumpulkan di dunia ini. Mungkin hanya itu saja. Terakhir, saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini yang Allah lipat gandakan pahala dengan memperbanyak subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi sangat berat di timbangan, memperbanyak tahmid, takbir, istighfar dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Nanti ada saum Arafah ya, 9 Arafah, juga mampu berkurban, kita dimampukan oleh Allah untuk berkurban supaya berlipat sekali dan kita termasuk dari tadi sakulat mawazinuh yang timbangan amal kita berat. Mudah-mudahan yang menjadikan wasilah kita masuk ke surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari surah Al-Qari'ah itu dalam banget ya. Semoga kita selalu bersemangat dalam taqarrub. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pembacaan hadis yang akan dibawakan oleh Bunda Nur dari Cirebon. Tafadholi. Syukron. Sebelumnya Kak Asep, kita masih hadis nomor 27 ya, lanjutan dari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim, sambil menunggu tayangan skrinnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Mudah-mudahan di sini kita bisa bersama-sama, apa yang kita miliki bisa kita berbagi, dan apa yang kita bagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, kembali untuk kita semua. Sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sudah tayang? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita masih berkejaran dengan waktu, boleh saya baca ya. Lanjutan dari kemarin tentang al-birru. Al-birru itu kebaikan. Nah, di sini juga masih wa'an Wabisah, dari sahabat Nabi bernama Wabisah. Boleh bersama-sama? Wa'an Wabisah. Wa'an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Saya belum tayang ya? Ya, faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Dah saya saja yang baca karena waktunya pendek ya. Ji'ta tas'alu Rasul, ji'ta tas'alu 'anil birri. Nah, qultu na'am. Qala istafti qalbaka. Al-birru ma itma'annat ilaihi an-nafsu wa itma'anna ilaihi al-qalbu. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu waftauka. Nah, riwayat dari Imam Muslim ya. Imam siapa nih? Dari Imam Ahmad, 2 musnad Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi. Yang artinya dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda,
kau datang untuk menanyakan kebaikan? Kemudian saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis Hasan. Kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Nah, ini kalimat yang indah di sini ada selalu kita dengarkan ya, selalu kita dengungkan. Bagi seorang sastrawan akan menemukan kalimat yang luar biasa. Istafti qalbaka. Istafti qalbaka. Bersama-sama boleh? Istafti qalbaka. Istafti qalbaka. Ya, jadi benar-benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu memang semuanya berdasarkan wahyu Allah. Jadi ada gelarnya beliau Jami'ul Kalim. Kalau orang nanti yang belajar itu Jami'ul Kalim. Beliau punya bahasa-bahasa yang keren-keren, pengungkapan-pengungkapan yang keren. Nabi Muhammad SAW walaupun ummi, beliau tidak bisa membaca, tapi beliau mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Salah satunya tadi, istafti qalbaka. Mintalah pendapat, fatwa dari hatimu. Nah, kenapa begitu? Maka menurut ketika kita membaca surah Al-Anfal ayat 2 ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa hati kita menjadi standar? Nah, hadis ini menjadi standar untuk kita seberapa indahkah hati kita bisa merasakan. Seperti kemarin kita belajar tentang Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu dunia rasa, ya kan? Dunia rasa. Seperti dalam kita belajar ilmu juga ada. Ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah. Syariah, thariqah, nanti ada pembahasannya. Haqiqah adalah dunia rasa. Ketika kita ingin merasakan, ketika kita ingin merasakan indahnya berislam, maka belajarlah untuk masuk ke ruang rasa, termasuk istafti qalbaka. Kalau hati kita, hati manusia itu kan berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda. Ada seorang oknum penjahat, bisakah menjadi standar hatinya? Sesungguhnya bisa. Karena Allah sudah memberikan ruh, memberikan rembesan-rembesan asma, memberikan rembesan-rembesan akhlaknya Allah, kebaikan-kebaikannya Allah. Cuma terkadang dia masih jauh. Maka untuk kita yang sedang membaca Al-Quran, menjadi standar hati kita, surah Al-Anfal ini. Sudah bisakah kita? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Innamal idza dzukirallah. Sudah bisakah kita merasakan ketika nama Allah disebutkan? Wajilat qulubuhum. Wajilat itu apa? Bergetar. Iya. Kemudian sudahkah kita bisa zadathum imana, merasakan ketika ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Sudah ada rasakah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an? Nah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dua hadis ini menurut saya Masya Allah ada getaran-getaran hati. Mudah-mudahan kita bisa berihsan sampai pada ihsan. Mudah-mudahan dalam beragama kita juga bisa sampai haqiqah. Haqiqah itu merasakan keberadaan Allah dengan apa yang sudah disyariatkan. Boleh berbeda dalam tata cara, dalam bahasa fikih itu madzhab ya, madhab boleh berbeda kita melaksanakan tata caranya, tapi ujung goal dari ibadah kita adalah mencapai ma'rifatullah, mencapai haqiqah, mencapai inti dari rasa kenikmatan atau halawatul iman. Sedikit dari saya, sungguh ini belum lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
penjelasan Bunda Nur menyempurnakan ya antara is dan bir. Untuk selanjutnya adalah Bapak Salim. Baiklah, kepada Bapak Salim disilakan. Mungkin hanya beberapa baris saja ya. Baris. Nggak mau ngaji, diem. Udah dipanggil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi anis kujali wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Assalamualaikum pejuang subuh sahabat saku sapop yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibangkitkan oleh Allah untuk bisa mengikuti kegiatan ngaji bareng. Semoga Allah senantiasa meridhoi niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, melanjutkan surah kemarin ya, kita menggunakan metode Iqra jilid 2 halaman 22 ya. Kemarin sudah sampai baris kelima. Sekarang kita melanjutkan ke baris ke-6. Mohon share screen. Bunda Nur. Siapa yang bisa screen ya? Ada. Baiklah, kita lihat share yang kemarin sudah kita sampaikan. Madam, bisa dilihat? Iya. Share screen screenshot yang saya kirimkan kemarin, halaman 22. Halaman 22, iya. Bentar. Wih, mantep, keren. Mana? Sudah muncul. Sudah. Jangan jadi muslim dan mukmin yang malu-maluin. Semakin hari harus semakin keren. Makan duren bareng Mang Ikin. Semakin keren. Makan durian ya doyannya udah keren. Oke, silakan dilanjut. Kul khairan. Sayangnya belum ketemu. Kul khairan aulitas. Bicaralah yang baik-baik saja atau diam. Jangan lupa kita berada di medsos, diliput dan nge-link ke berbagai media sosial lainnya. Jadilah muslim dan mukmin yang benar-benar meninggalkan segala lagui kesia-siaan, berkatalah yang baik atau pilihannya diam saja. Kul khairan aulitasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau cukup diam. Hanya dua pilihan, tidak ada yang ketiganya. Boleh bicara tapi yang baik-baik, tidak sanggup bicara yang baik, skill belum cukup, maka pilihannya diam. Diam saja berpahala. Paham tuh? Himna. Yes, I agree. Oke, thanks. Lanjut. Hanya satu baris untuk hari ini. Ya, 2 baris sekalian biar hatam untuk halaman 22. Baris terakhir untuk besok. Terus besok, baiklah. Madam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu. Ya. A'udzu. Zu. A'udzu. Bu. A'udzu. A'udzu. Ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alaha. Ta'ala. Asoya. Nasoro. Sendiri, Madam.
Malahai. Hanya dipanjangkan. Malaha. Malaha. Ta'a. Ya. Taha. Ta'ala. 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 Ya. Depannya, kata depannya. Aso. Naso. Aso ya. Yang Jangan mana sih? ingat nastain dulu. Aso ya ini mah. Asoya. Lanjut Pak Ing. Asoya. Ya. Naso. Naso. Ya. Nasoro, bukan nastain. Aki, ngapain inget-inget? Naso. Roh. Roh. Ya. Ya. Mas Tain, tolong dipanaskan dulu, kemudian Madam mengikuti. Panastain, kata pertama, kalimat pertama, malaha, bukan Madam Hedi. Oke, lanjut. Malaha. 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 Ta'ala. Ta'ala. Asoya. Asoya. Nasoro. Nasoro. Bilangnya yang dibaca. Tidak, itu kemarin keliru ya. Nasoro, bacaan panjang ya. Panjang itu. Nasoro. Nasoro. Ya. Khair, terima kasih Madam. Untuk Welcome. dibaca sendiri ya, biar lancar ya. Halaman sebelumnya juga. Demikian Bapak Ibu, waktu yang sudah membatasi kita untuk ngaji dasar. Semoga tetap semangat, besok pagi bisa hadir kembali. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim, terima kasih Madam Hedi, terima kasih Bu Imas, terima kasih Ibu Dr. Penti, dan terima kasih seluruh partisipan. Ada yang sudah melambaikan tangan tuh, Ibu Moderator silahkan disapa. Siapa ya yang melambaikan tangan? Ibu Suzy Heri Sandi dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Ibu Kepala Sekolah. Silakan Ibu. Enggak, kangen aja kepencet. Boleh ya. Boleh. Lanjut, Tidak dosa. Kepencet, ingat ya, bukan sengaja mencet. Ya. Kepencet tidak dosa. Baiklah,